warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Jadid, para sesepuh, para orang tua, segenap jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari-hari kita dengan rangkaian kegiatan yang kita laksanakan diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita seperti yang sudah kita sampaikan, kita akan membahas surah Yasin secara sedang, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, dengan panduan kitab tafsir Ibnu Katsir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat pertama, Al-Imam Ibnu Katsir mencantumkan riwayat dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi dari sahabat Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli syai'in qalban." Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu qalban, ada hatinya, ada pusatnya, ada kutubnya. Wa qalbul Qur'an, dan hatinya Quran, atau kita sebut poros, sering diterjemahkan dengan jantung, yaitu Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atul Qur'an kullah. Siapa yang baca surah Yasin, Allah akan catat dengan dia baca itu seperti dia membaca Quran. Satu Quran maksud 30 juz. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Hibban. Ada lagi riwayat dari pakar hadis besar Al-Imam Abu Ya'la. Ini semua dicantumkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana Rasulullah SAW bersabda, disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Siapa yang baca Yasin fi lailatin, pada malam hari, asbaha, maka di paginya dia maghfuran lah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Jundub bin Abdullah, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu." Siapa yang baca Quran surah Yasin fi lailatin, di malam hari, ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharap karena Allah, namanya ibtigha' wajhillah, ghufira lahu, diampuni dosa dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi terkait riwayat yang dicantumkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, termasuk riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ma'qil bin Yasar. Rasulullah bersabda tentang surah Yasin, "Iqra'uha ala mautakum." Iqra'uha, bacakan itu surah Yasin, ala mautakum, terhadap orang yang mati di antara kalian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga memberikan satu penjelasan
bahwa Yasin adalah satu dari nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu banyak kita dapati kaum muslimin di seluruh dunia namanya Muhammad Yasin. Banyak nama Muhammad Yasin. Ulama besar juga banyak yang namanya Muhammad Yasin. Di antaranya ulama besar kita tinggal di Mekah, diakui dunia kealimannya dalam ilmu hadis, yaitu siapa? Syekh Yasin Al-Fadani. Kita punya ulama pakar hadis besar. Saya alhamdulillah punya sanad kepada beliau, Syekh Yasin Al-Fadani. Orang berasal dari Padang, Al-Fadani maksudnya Padang, tapi jadi ulama besar di kota suci Mekah, diakui keilmuannya kelas dunia, sampai dikasih gelar apa? Musnidud dunia, ahli sanad dunia. Itu sudah sangat populer, terkenal di dunia namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Ada lagi juga Syekh Yasin yang di mana? Di bom, ada ya. Syekh Yasin yang di bom, suruh habis sholat di bom, rudal Israel. Namanya juga Syekh Yasin. Apa tuh? Ketua apa sih? Apa sahabat Syekh Yasinnya? Yang kita tahu juga wafat syahid di bom di Damaskus habis sholat subuh. Yasin. Ya, sampai sekarang juga masih banyak orang dengan nama Yasin, karena memang Yasin dijelaskan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi satu dari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Wa di sini artinya bukan dan. Jadi wa dalam bahasa Arab itu punya beberapa makna, di antaranya wa itu punya arti sumpah. Nah, contoh wal asri. Nah, kan artinya demi. Demi itu maksudnya sumpah. Jadi wa itu artinya bukan sebatas dan. Kan ada wa artinya dan dalam bahasa Arab. Wa itu artinya apa? Dan. Tapi di sini wa artinya sumpah. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran. Jadi sumpah dalam ayat ini menunjukkan kemuliaan kitab suci Al-Quran. Wal asri, sumpah demi masa, demi waktu, menunjukkan betapa berharganya itu waktu dalam kehidupan umat Islam kalau dipakai ibadah. Kalau waktu nggak dipakai ibadah, ya innal insana lafi khusrin, rugi semuanya. Waktu buat sekedar makan, minum, ibadah kagak, sholat kagak, ingat Allah enggak, uang banyak, pangkat tinggi, tapi nggak ada iman, nggak ada amal soleh. Berarti waktu yang dia lewati apa? Innal insana lafi khusrin, rugi, nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita pengen kita punya arti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini Allah bersumpah. Wal Qur'ani, demi Quran. Maksudnya sumpah menunjukkan betapa agungnya kitab suci Al-Quran, betapa mulianya kitab suci Al-Quran. Salah satu dari kemuliaan Quran adalah disebut dalam surah Yasin ini ayat 2, Al-Hakim, wal Qur'anil Hakim, Quran yang hakim. Apa itu hakim? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ay al-muhkam alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Quran itu kokoh, nggak mencelah-mencelai, jelas. Kata orang Bekasi data, yang kagak ada isinya batil, kebatilan nggak ada. Min baini yadayhi wa min khalfi, di depan, di belakang, artinya di setiap zaman, kapanpun itu Quran kita baca, kita amalkan, tetap up to date. Nggak ada basi, nggak ada usang, nggak ada ketinggalan zaman. Orang baca Quran, orang mengamalkan kitab suci Al-Quran, orang ngaji Quran, orang mentelaah, menganalisa dan lain sebagainya. Maka disebut dalam Quran, dalam surah Yasin ayat 2, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin. Ka itu artinya kamu. Kalau dalam bahasa Arab namanya apa? Dhamir. Dhamir itu kata ganti. Kak di sini maksudnya siapa? Ayya Muhammadu, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi disebut dengan kata kak
sebagai ganti dari perorangan yang menunjukkan orang kedua kemuliaan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diprolog dimulai dalam ayat 3 ini dengan inna. Inna artinya sesungguhnya, kata yang menunjukkan penekanan di dalam kitab suci Al-Quran. Allah memberikan satu penekanan bahwa hambaku yang namanya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam laminal mursalin, sungguh termasuk rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi sebagai rasul, ya, Nabi sebagai rasul itu estafet dari para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ketika Rasulullah SAW ngajak orang bertauhid la ilaha illallah, itu juga yang dibawa oleh para rasul benderanya, bukan hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dari sejak nabi-nabi yang lalu semua yang dibawa ya la ilaha illallah. Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Musa dan seterusnya ya sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga penekanan dalam ayat 3 ini, innaka laminal mursalin. Nah, ini penting buat kita tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala siratim mustaqim, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ay sirat. Di sini diartikan, dijelaskan, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ay ala manhajin wa dinin qawimin wa syar'in mustaqimin. Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan keonaran, bukan sesuatu yang mengada-ngada, tapi apa? Sirat. Sirat artinya kan jalan. Maksudnya apa? Manhaj. Manhaj itu kita punya pegangan hidup, itu namanya manhaj. Wadin, agama yang qawim, benar lurus. Maksudnya benar lurus ini yang meluruskan, yang menilai itu benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan mustaqim. Mustaqim juga punya makna ay wa syar'in mustaqim, syariat. Syariat yang mustaqim. Syariat yang mustaqim maksudnya kapanpun diamalkan tetap itu punya kesesuaian sepanjang zaman, sepanjang masa. Sholat, kapanpun manusia sholat tetap sesuai dengan zaman, dengan waktu, dengan tempat, dengan kondisi, dengan situasi di mana kita atau manusia itu hidup tetap. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami itu jalan yang lurus. Karena kalau kita nggak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali zaman itu punya tantangan yang luar biasa. Bahkan kalau kita nggak kuat memikulnya, ya Allah, bahaya zaman. Maka kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditekankan lagi di sini bahwa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ala siratil mustaqim. Biar kita mantap, nggak pernah ragu tentang ajaran yang semua dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya, ala siratil mustaqim, tepat adanya, ala siratil mustaqim, sesuai adanya, ala siratil mustaqim. Jangan pernah kita, anak kita, cucu kita ragu dengan ajaran Islam, ragu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, sampai kemudian terjerumus pada kemurtadan. Na'udzubillah. Jaga iman anak-anak kita, keluarga kita tetap istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanzilal Azizir Rahim. Ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qur'ankah, syariatkah, tanzil turunnya. Ay hadzal sirat, jalan ini, wal manhaju, dan juga pegangan hidup ini, waddinu, agama ini, alladzi jitabi, yang dibawa oleh engkau kekasihku, hambaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
itu bukan karangan Rasulullah SAW. Tanzilul Aziz ay munazzalun min Rabbil Izzah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Perkasa. Tapi Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa tidak semena-mena kayak makhluk, kayak manusia. Kalau udah di atas, kalau udah kuat, lupa, akhirnya berbuat sesuatu yang tidak pantas, mesok lah, gaya lah, zalim lah, dan lain-lain sebagainya. Tapi Allah yang Al-Aziz, yang Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa, punya sifat juga Ar-Rahim. Allah itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Ar-Rahim bi'ibadihil mu'minin. Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Kalau Allah Rahman, Allah pengasih kepada semua makhluk yang beriman, tidak beriman, bahkan yang ateis, yang komunis juga bisa kaya. Jangan heran, maksud Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini lihat orang, lihat sesuatu, lihat tampilan, kok cuma kulitnya doang. Dan betapa banyak orang yang kemudian silau dengan tampilan kulit. Kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, gak seperti itu. Sholat kan niatnya bukan buat kaya. Jangan udah sholat kita punya bersih di dalam diri kita. Udah berhenti sholat, nama gak kaya-kaya, gak sukses-sukses. Jangan. Kita sholat bukan begitu, ya. Kita sholat agar diri kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala masih terkait dengan ayat ini, ya, dalam surah Asy-Syura ayat 53, ayat 52 dan ayat 53. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, siratil lahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ala ilallahi tasirul umur. Ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Rasulullah ini mengarahkan kita bukan kepada diri beliau, tapi jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad enggak minta apa-apa sama sahabatnya, sama umatnya. Nabi sederhana kehidupannya. Bahkan di harapan indah ini kalau nggak salah ada apa tuh? Replika rumah Rasulullah SAW di Transera. Iya, ada ya? Ada replika ya, benar dong. Di harapan ini ada Transera yang paling pojok tuh. Itu kalau nggak salah ada replika sepanjang museum kan? Sejarah Rasulullah SAW. Di antaranya ada itu replika rumah Rasulullah SAW. Bisa kita lihat, kita bisa saksikan betapa sederhana kehidupan Rasulullah SAW. Ya, Nabi nggak minta apa, ditawarin emas oleh malaikat gunung, Nabi nggak mau. Kalau kita gimana? Kalau kita udah mau, kita pesen aja waktu malaikat yang nawarin emas, segunung udah goyang. Malaikat, jangan kasih tahu ya jamaah mesti tak jadi, terpada minta lagi. Tapi Nabi nggak mau. Itu luar biasa. Rasulullah SAW, Nabi nggak mengharapkan apa-apa secara materi dari sahabat beliau, termasuk dari umat beliau. Yang Nabi harapkan adalah iman. Yang Nabi harapkan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud Tanzilul Azizir Rahim. Jadi bukan karangan itu. Rasulullah SAW, bukan beliau yang buat, ya. Tapi semua dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa tuh Quran? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW buat kita. Dalam ayat berikutnya yaitu ayat 6, litundira qauman ma undira aba'uhum wa hum ghafilun. Yani bil Arab. Qaum di sini Arab. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud agar engkau memberikan peringatan kepada kaum di sini maksudnya adalah orang Arab, karena memang Nabi Muhammad SAW ketika beliau
lahir, kemudian beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun. Tentu risalah ini, agama ini, wahyu ini, Quran ini, ajaran Islam ini, ya orang Arab sekelilingnya, baik dari kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor, juga sekeliling Jazirah Arab ya. Itu memang orang-orang Arab. Tapi dipastikan Quran ini, Islam ini, agama ini, syariat ini bukan hanya untuk orang Arab, tapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa innahu ma atahum min nadhir min qablih. Karena memang di tengah bangsa Arab dari sejak zaman Nabiullah Ismail itu jedanya waktunya panjang sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu masyarakat Arab, karena selama ratusan tahun nggak ada nabi, nggak ada rasul, mereka terjerumus pada jahiliyah. Padahal waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dengan putranya Ismail, ya agamanya tauhid, belum ada berhala. Berhala itu pertama kali yang menempatkan di sekeliling Ka'bah sosok seorang tokoh Arab Quraisy namanya Amr bin Luhai. Ini biar kita wawasan gitu. Amr bin Luhai itu berabad-abad sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Dia tokoh Mekah Quraisy yang pertama kali masukin berhala, kemudian ditempatkan di Ka'bah. Tuh dia namanya tuh Amr bin Luhai. Lu pakai lam, pakai L. Luhai. Pokoknya ingetin aja Lihai gitu dah. Ya, Bu, Amr bin Luhai. Dia pertama tokoh yang menempatkan berhala ada di Ka'bah. Dia bawa dari Syam, Syria juga. Dia yang bawa itu. Dia lihat ini patung kayaknya unik, artistik, gambar gitulah, nyenik gambar ini. Dia bawa. Ya lama-lama, ya itulah terjadi penyembahan terhadap berhala. Nggak satu, tapi ada ratusan berhala ditempatkan di sekeliling Ka'bah. Dan kemudian ketika Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, itu patung-patung yang ditempatkan di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ma anzar aba'ahum wa hum ghafilun. Nah, itu yang dimaksud ma unzir aba'ahum, karena tidak pernah ada yang memberikan satu peringatan. Aba'ahum, kakek-kakek orang-orang Arab ini, karena lama banget, ada ratusan tahun jejaknya dari zaman Nabiullah Ismail sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah ada yang undir, nggak ada yang ngasih tahu. Iya, karena itu jangan sampai ada satu tempat, satu wilayah nggak ada yang ngasih kita pengajian, nggak banget gitu dah. Karena lama-lama bisa lupa. Bukan cuma lupa, bisa hilang. Ya seperti yang kita saksikan beberapa tempat ya, termasuk saya saksikan ya. Di beberapa tempat di Jawa Tengah yang saya lihat itu, mungkin karena di kampung itu ya nggak ada pemuka agama, ustaz maksudnya. Akhirnya ya berdiri bangunan yang bukan bangunan umat Islam begitu dah. Itu saya pas saya tanya-tanya itu nggak ada sama sekali. Di situ ustaz, tokoh agama kosong ya, nggak ada sama sekali. Ya akhirnya itulah yang terjadi, apa yang terjadi. Paling nggak itu yang saya tahu, yang saya lihat ya di beberapa tempat di Pulau Jawa, ya, maksudnya bagian tengah ya, dan sebagian di Jawa Timur. Ya itulah, makanya jangan sampai ada
satu wilayah yang kosong dari apakah tokoh atau ustaz pemuka agama Islam yang mengingatkan orang-orang kampung di situ agar tetap ya imannya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lama jedanya disebut dalam Quran ini bahut ghafilah pada ghafil. Lupa, lalai. Ya, tidak ada beda dalam bahasa Arab. Ada namanya nasia. Lupa. Ini ghafala. Kalau nasia lupa, ntar ingat lagi. Nah, kembali. Tapi kalau ghafala itu lupanya udah lalai, udah mana tahu dah. Jalan yang tadi tuh di titik kemarin, udah dia udah tinggalin sama sekali. Namanya ghafil. Nah, itu jangan sampai tuh. Ya, jangan sampai masuk ayat ini bahwa ghafil. Lalai artinya meninggalkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, lingkungan kita, masyarakat kita tetap imannya mantap kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang terdahulu seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, ayat lanjutan itu ayat 7. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Haqqal qawlu, kita baca dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari memberikan penjelasan ay laqad wajaba al-'adzabu 'ala aktsarihim. Jadi umat-umat terdahulu banyak ditimpakan azab, siksa. Itu qaul dalam ayat 7 surah Yasin ini maksudnya adalah azab, siksa. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa banyak siksa, azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala aktsarihim. Banyak dari mereka yang datang sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fahum la yu'minun, karena mereka ingkar, kufur, syirik, menentang, membangkang Allah Subhanahu wa taala. Di Quran juga banyak tampilan itu, ada kaum 'ad, ada kaum Samud, ya Allah, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut, dan umat para nabi yang lain. Ada yang putar balik itu, dia punya kampung, Masya Allah. Ada yang hujan di batu. Ada umat yang Nabi Musa karena nggak mau sholat mingguan, ya oleh Allah dirubah menjadi kerak. Banyak umat-umat terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin peninggalannya sampai sekarang masih ada. Termasuk betapa bangganya orang kalau ke Mesir lihat piramid. Ya, itu peninggalan secara arkeologis memang luar biasa, diakui oleh dunia secara arkeologis, secara dunia ya, ilmu dunia. Tapi ternyata itu peninggalan orang-orang terdahulu yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Haman, Qarun. Ya, Qarun dananya kemarin dia pelit kepada orang miskin. Jadi untuk hal yang bisa membanggakan diri dia. Ya, ada orang mungkin yang seperti itu, infak pelit. Tapi buat yang lain-lain, hobi diri dia luar biasa. Burung harganya berapa kali dia beli? Ya, alat-alat yang menjadi hobi dia mahal, beli ini. Mobil, sepeda, motor, macam-macam. Tapi infak beli. Nah, kita jangan kayak korun kayak begitu. Ya. Atau orang yang kasih kekuasaan dari Fir'aun ke Haman untuk membangun itu piramid.
Ternyata 3 manusia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Kita foto di mana? Piramid, harusnya kita foto. Dengan begitu bangga kita upload, ya, sebagai kebanggaan kita. Padahal tempat itu, ya, dan orang-orang yang membangun itu orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh di Madain, di atas Madinah Al-Munawwarah 400 kilo ada tempat namanya Al-Ula. Saya juga miris itu, ya Allah, kok dibangun besar-besaran oleh pemerintah Saudi Arabia, dibikin resort di tengah padang pasir. Padahal tempat itu adalah kaum Madain yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Saleh. Nabi memang memberikan penjelasan kepada kita tempat-tempat yang dulu diazab, jauhin. Kita lagi haji nih sekarang, kita lagi zaman haji. Nabi itu berangkat dari Mina, Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah ke Mina, Nabi cepat-cepat. Karena antara tempat itu dulu Allah Subhanahu wa taala mengadab pasukan Abraham dengan apa? Tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tempat itu ketika Nabi haji, namanya haji wada, tahun ke-10 Hijriah, sahabat yang dari Arafah menuju Mina lewat Muzdalifah, itu tempat di mana dulu pernah lewat tentaranya Abraham, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang, jangan berhenti, cepat-cepat, ntar kamu ketularan. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'li, kata akhlak yang buruk itu memang nular. Ya, kita jangan sampai terkontaminasi. Ini Nabi SAW selalu bilang kepada para sahabat, dijauhi tempat-tempat kayak gitu. Nabi dulu ada perang gak ya? Namanya Tabuk. Perang apa? Tabuk. Tabuk itu pasukan Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang Romawi Timur. Lewat tadi itu, lewat kampungnya Nabi Saleh. Kan kita baca di Quran, yang bisa memahami gunung-gunung. Iramazatin imad, ada wasamud alladziina jabu sakhra bilwad. Ada iramazatin imad, itu kaum yang bisa memahat batu gunung. Alladziina jabu sakhra, bisa memahat itu sakhra, batu yang luar biasa keras. Bilwad, di lembah pegunungan, punya kemampuan. Dari segi seni arsitektur luar biasa. Tapi itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita jangan dulu membanggakan yang zahir, yang lahir, yang kelihatan. Belum tentu Allah suka. Ya cakep sih kayak Abdurrahman bin Auf, lahirnya luar biasa, batinnya luar biasa. Lahirnya luar biasa, tapi infaknya juga luar biasa. Cakep kayak Nabi Sulaiman, lahirnya luar biasa, kemudian batinnya juga luar biasa. Itu yang ideal. Kita pengen kayak gitu semuanya. Nah, tapi kalau misalnya hanya lahir saja yang tampilannya luar biasa, tapi nol nilai amalnya, kesolehannya, akhlaknya, imannya, infaknya, sodakohnya, kontribusi agamanya, buat apa? Hidup ini buat apa? Kalau kayak gitu ya, nah, kita ingin semuanya menjalani hidup sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ayat ini na'udzubillah ya nyerempet-nyerempet kita. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal alqani fahum muqma'un. Inna, sesungguhnya kan, ja'alna, telah menjadikan, fi a'naqihim, di leher-leher mereka, di aghlalan, belenggu-belenggu. Maksud Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ta'ala, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, inna ja'alna haula al-mahtum 'alaihim bisyaqa nisbatuhum ila al-usul ila al-huda kanisbati man ja'ala fi 'unuqihi ghillun fajama'a yadayhi
ma'a unuqi tahta dhaqni fartafa'a rasul fasara muhammad. Jadi Allah dalam ayat 8 surah Yasin ini memberikan gambaran, memberikan perumpamaan orang-orang yang terbelenggu, maksudnya orang-orang yang hidupnya kena perbudakan duniawi, kena syahwat doang, nafsu yang jadi komandannya. Nah, jadi mereka dari mulai dagunya, kepalanya, sampai lehernya berat banget menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Jadi kita jangan sampai masuk orang-orang yang kategori di sini disebut mahun. Ya Allah, ya Allah, orang yang berat banget, susah banget untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini gambaran yang Allah sampaikan dalam Quran. Seperti ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra yang awalnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Di ayat 29 dalam surah Al-Isra Allah firmankan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kamu jadikan, jangan kamu tempatkan tangan kamu maghlulah sampai terbelenggu sampai unuq ini. Maksudnya jangan jadi orang yang susah banget untuk berbuat baik. Wala tabsudha kullal basti. Jangan diumbar, maksudnya mubadzir, yang enggak penting, yang enggak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala diumbar. Kata orang Betawi zaman dulu tidak nyawer aja. Waduh, luar. Orang Betawi zaman dulu tuh. Sekarang enggak ada Bu ya? Nyawer uang tuh dulu. Wah. Giliran terowongan masjid aja. Ya Allah. Udah 1000 perak, lecak lagi. Nah jangan begitu. Itu yang dimaksud wala tabsudha kullal basti. Jadi kita dalam ayat 8 surah Yasin dikasih gambaran, perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita punya perilaku yang seperti itu. Nah, karena itu penyakit yang harus kita buang. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Jangan sampai naudzubillah ini ayat terkait dengan orang-orang yang sudah susah termasuk gak beriman. Allah katakan wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami telah jadikan di depan mereka sadda, penutup anil haqqi, dari kebenaran. Seorang pakar tafsir dari generasi tabi'in namanya Imam Mujahid bin Jabal, yang dimaksud saddan adalah saddan anil haqqi. Jangan sampai hidup kita tertutup saddan anil haqqi, dari kebenaran. Wa min khalfihim, dan di belakang mereka juga saddan. Di mana arah kita hidup? Diajak yang ini ogah, misalnya itu berbahasa sekarang. Diajak kebaikan ini ogah, kebaikan itu ogah, semua ogah. Alasannya baik banyak, depan, belakang, kiri, kanan, samping, atas, bawah, ogah semua. Nah jangan sampai kita masuk kategori ayat ini nih. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda, ay fa aghshaynahum, ay aghshayna absarahum 'anil haqqi. Kami tutup pandangan mereka dari kebenaran. Alhamdulillah. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Sudah berkarat di dalam diri kita, susah banget. Akhirnya tadi kita tertutup dari segala kebaikan. Fahum la yubsirun. Akhirnya mereka nggak bisa melihat. Maksudnya apa? Hatinya, bukan mata fisiknya. Yang dimaksud fahum la yubsirun. Banyak orang yang fisiknya nggak ngelihat,
tapi mata batinnya luar biasa. Contoh kalau kita lagi Quran ini, beberapa ustadz di Indonesia ini dari kecil nggak lihat, tapi bisa hafal Quran 30 juz. Ya, termasuk ada kawan saya sekarang baru aja wafat. Saya punya teman Ustaz Masra nggak? Ustaz Masra yang rumahnya di Batam. Ada seorang ustaz kawan saya, namanya Ustaz Masra. Nggak ngeliat. Ya, rumahnya di Batam di atas bukit. Kalau ada maulid selalu kita panggil ke kampung saya di Masjid Al Hidayah. Untuk apa? Untuk mengadakan bacaan Quran 30 juz selama 2 hari. Satu hari 15 juz, jadi 2 hari selesai. Gak ngeliat, hafal Quran. Dan hafalnya lancar, ada bakatnya. Suaranya bagus. Namanya Ustaz Masra. Dari kecil dia gak ngeliat, tapi dia punya semangat. Itu di Lasem Pesantren Al Hidayah. Ada bapak-bapak di sini rumah di Rembang. Ada kan di sini rumah di Rembang? Nih bapak ibu ada yang dari Rembang tak? Atau asal kampungnya Rembang? Nah di Rembang itu ada satu kecamatan kecil namanya Lasem. Lasem ya, Batik Lasem. Ada pesantren namanya Hidayah. Ini Ustaz Masra ngapalin Quran di pesantren Lasem. Itu pesantren tempat orang tua saya. Nah di Lasem itu dia menghafal Quran. Dari kawan-kawan yang sekamar dia minta dengerin bacain buat saya, kata dia. Ya, dari mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Ganti-gantian, dia ngotot. Minta diulang-ulang. Ada berapa puluh orang itu dah. Yang puluhan orang teman-temannya nggak hafal Quran, dia hafal Quran. Ini bukan katanya, ini nyata karena setiap tahun ini Ustaz Masra kita panggil di sini kali bang, tempat saya tinggal, tempat saya punya rumah. Nah ini nggak ngeliat, tapi hatinya terang. Apa kita nggak malu kita yang bisa ngeliat? Jangan apa baca Qurannya kita kagak bisa. Ayo dia. Ini kan lagi kita ngaji nih, buat apa namanya ya? Perspektif lah gitu. Nah ini Quran ya memberikan kita penjelasan. Orang yang menolak ini kebenaran itu kebenaran, akhirnya fahum la yubsirun, mereka nggak bisa melihat. Bukan nggak bisa melihat fisik, tapi batin nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang batin, mana yang hak. Nah, jadi kebenaran itu ya seringkali kita rasain dalam batin kita. Ya, meskipun orang yang nggak lihat secara fisik ternyata bisa juga membawa kebenaran ajaran Islam ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Khususnya masalah Quran, ternyata orang yang nggak lihat itu bisa, bukan cuma bisa baca Quran, bisa menghafal Quran. Contohnya teman saya itu namanya Ustaz Masra. Ya Allah, ya luar biasa. Menghafal Quran 30 juz dengan hafalan yang lancar, ada bakatnya. Suaranya juga bagus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai ayat ini dulu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan, saya persilakan. Bapak hadirin, Ibu mangga silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Ya, monggo. Ya, Pak Haji Tommy. Ya, Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya Pak Ustaz. Baik. Untuk surat Yasin ini kan sering dikaitkan pada masalah kematian. Iya. Kalau misalnya ada orang mau meninggal, bacakan Yasin, atau untuk peringatan 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Iya, baik. Nah, kira-kira apa sih Pak Ustaz ininya, rahasianya atau apanya, atau fadilahnya atau apa sehingga kok yang dipakai surat Yasin gitu. Iya. Nah,
Itu Iya. yang pertama itu. Kemudian yang kedua, di dalam surat Yasin ayat 9 ini kan Allah memberikan palang di depan, palang di belakang, kemudian menutup mereka, ya kan? Iya. Kalau dikaitkan dengan surat Al-Baqarah kan Allah menutup hati, kemudian menutup Iya. pendengaran, menutup Iya. penglihatan, sehingga orang yang tertutup itu tidak bisa menerima kebenaran gitu ya. Ya, begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang tidak atau orang yang sudah ditutup oleh Allah ini apakah memang sudah direncanakan sebelumnya atau memang karena orang itu sendiri gitu? Karena Baik. kalau semua orang kan sudah ditentukan di dalam Lauh Mahfuz Baik. kan, ini Baik. kan, Baik. nasibnya dan Baik. sebagainya. Baik. Takdirnya. Saya jawab yang kedua dulu karena itu sangat penting. Begini, kita ini hidup dengan satu aturan yang kita lihat, yang kita alami. Sesuatu yang kita nggak tahu itu disebut sesuatu yang gaib. Di antara yang gaib adalah apa yang terjadi pada masa yang akan datang, atau yang kita rasakan dan kemudian akan menimpa diri kita. Nah, kita ingin hidup itu realistis, enggak menyalahkan siapa-siapa, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya maksud adalah, apakah kita tahu goresan takdir dari Allah buat diri kita? Jawabannya kan nggak tahu. Karena itu iman terhadap takdir itu bagian yang wajib kita imani. Kan rukun iman ada 6. Salah satunya apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir. Istilah beriman sesuatu yang memang nggak kasat mata buat kita. Seringkali orang mengotak-atik masalah takdir, dan takdir itu dia nggak tahu. Kita tahu nggak ketetapan diri kita untuk kita dari